Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih belajar bab 4 tentang persamaan garis lurus. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan bagian pertama tentang menggambar grafik persamaan garis lurus. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menentukan kemiringan garis lurus. Langsung saja kita menentukan kemiringan garis lurus. Nah, kemiringan itu bisa juga disebut dengan gradien. Adapun pengertiannya, gradien atau kemiringan garis merupakan ukuran kemiringan suatu garis yang dinyatakan sebagai perbandingan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal terhadap perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Gradien dilambangkan dengan huruf M. Nah, jadi kemiringan garis itu bisa juga disebut dengan gradien. Lambangnya itu adalah huruf M. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan gradien. Cara yang pertama, menentukan gradien yang melalui dua titik, yaitu titik A x1, y1 dan titik B x2, y2. Langsung kita untuk rumusnya menentukan gradien M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Langsung kita ke contoh soal. Tentukan gradien garis yang melalui titik A 3,4 dan titik B 8,2. Nah, adapun untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tulis dulu rumusnya. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, cara menentukan yang mana X2, yang mana X1, yang mana Y2, yang mana Y1, perhatikan kursor dari layar saya ini. X1 itu ada di titik A nih, angka 3 ini namanya X1, angka 4 ini namanya Y1, angka 8 ini namanya X2, dan angka 2 ini namanya Y2. Nah, tadi kan rumusnya sudah kita tulis. Selanjutnya Y2. Y2-nya adalah 2. Kita tulis di sini 2. Y1-nya adalah 4. Kita tulis di sini 4. X2-nya adalah 8. X1-nya adalah 3. Langsung saja 2 dikurang 4 hasilnya negatif 2. 8 dikurang 3 hasilnya 5. Biasanya kalau negatif 2 per 5 itu biasa ditulis dengan negatif, di depannya negatif baru ditulis 2 per 5. Nah, jadi seperti itu untuk contoh yang pertama. Adapun contoh yang kedua, tentukan gradien garis yang melalui titik K 3,-4 dan titik L negatif 7,2. Untuk penyelesaiannya, kembali kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita tentukan terlebih dahulu yang mana X1, X2, Y1, dan Y2. Nah, pada contoh yang kedua ini, X1 adalah angka 3, Y1 adalah angka negatif 4. X2 itu negatif 7 dan Y2 itu 2. Langsung kita masukkan ke dalam rumus Y2 angka 2, setelah itu dikurang Y1 negatif 4, kita tulis negatif 4, kemudian X2 itu negatif 7 dikurang X1 itu angkanya 3. Nah, jadi untuk menyelesaikannya seperti ini. 2 dikurang negatif 4 per negatif 7 dikurang 3. Negatif bertemu negatif itu menjadi positif, sehingga 2 ditambah 4 hasilnya 6. Di bawahnya negatif 7 dikurang 3 itu hasilnya negatif 10, atau biasa juga ditulis seperti ini. Negatif dulu di depannya, kemudian 6 per 10. Kemudian kita sederhanakan. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Dan 10 dibagi 2 hasilnya 5, sehingga ditulis negatif 3 per 5. Nah, apabila kalian mau menulis sampai negatif 6 per 10 juga boleh. Apabila ingin disederhanakan seperti ini juga boleh.
Selanjutnya kita menentukan gradien yang kedua. Nah, cara menentukan gradien garis yang melalui pangkal koordinat dan titik x, y, x1, y1. Adapun rumusnya M sama dengan y per x. Contoh soalnya, tentukan gradien garis yang melalui pangkal koordinat dan melalui titik A5,4. Nah, untuk penyelesaiannya, ingat yang di depan ini selalu namanya X, yang di belakang koma ini huruf Y. Kita tulis rumusnya M sama dengan Y per X. Yang warna merah ini adalah Y, yang warna biru ini adalah X. Karena di sini rumusnya Y, berarti kita ubah Y menjadi angka 4. X-nya kita ubah menjadi 5. Sehingga gradiennya adalah 4 per 5. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Tentukan gradien garis yang melalui pangkal koordinat dan titik C 3, -7. Penyelesaian kita tulis terlebih dahulu rumusnya M sama dengan Y per X, yang mana X itu yang warna biru ini yaitu angka 3 dan Y itu angka -7 yang warna merah. Langsung kita masukkan ke rumus Y-nya adalah -7. Kita tulis di sini -7. X-nya 3, kita tulis di sini 3. Sehingga gradiennya adalah -7 per 3, atau ditulis seperti ini, negatifnya di depan, kemudian 7 per 3. Seperti itu untuk gradien garis yang melalui pangkal koordinat dan titik x1, y1. Adapun cara untuk menentukan gradien garis apabila soalnya berbentuk Y sama dengan mx ditambah c. Nah, jika sebuah garis mempunyai persamaan Y sama dengan mx plus c, maka gradien persamaan garis tersebut adalah M, atau nilai koefisien dari variabel X. Jadi ini yang paling gampang. Contoh, tentukan gradien dari garis dengan persamaan Y sama dengan 3x ditambah 2. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di sini, apabila persamaannya Y sama dengan mx ditambah c, maka gradiennya adalah angka di depan huruf X. Nah, jadi untuk contoh soal yang pertama, Y sama dengan 3x ditambah 2. Y sama dengan mx ditambah c. Nah, angka yang di depan huruf angka yang di depan huruf X itu adalah 3. Jadi gradiennya adalah 3. Contoh yang kedua, tentukan gradien garis dari persamaan Y sama dengan -8x ditambah 4. Penyelesaiannya kita tulis Y sama dengan mx ditambah c. Kemudian soalnya kita tulis Y sama dengan -8x ditambah 4. Gradiennya apabila bentuknya seperti ini, itu adalah angka yang di depan variabel X. Di sini angka di depan variabel X-nya adalah -8. Sehingga gradiennya adalah -8. Selanjutnya, langkah menentukan gradien garis apabila soalnya berbentuk AX ditambah BY sama dengan C. Jika sebuah garis mempunyai persamaan AX ditambah BY sama dengan C, maka gradien persamaan garis tersebut adalah M sama dengan -A per B. Kita ke contoh soal. Tentukan gradien garis dari persamaan 18x ditambah 6y sama dengan 24. Penyelesaiannya kita tulis AX ditambah BY sama dengan C. Kita tulis soalnya 18x ditambah 6y sama dengan 24. Nah, jadi nilai A-nya itu adalah angka yang di depan variabel X, nilai B-nya itu angka di depan variabel Y. Sehingga rumus menentukan gradiennya -A per B. Negatif A-nya adalah 18. Nilai A-nya adalah 18. Nilai B-nya adalah 6. Sehingga ditulis -18 per 6.
18 dibagi 6 hasilnya 3, sehingga gradiennya adalah negatif 3. Nah, jadi untuk negatif ini memang dari rumusnya adalah negatif A per B. Contoh yang kedua, tentukan gradien garis dengan persamaan 18x dikurang 6y sama dengan 24. Penyelesaiannya kita tulis AX ditambah BY sama dengan C. Kemudian kita tulis persamaannya 18x dikurang 6y sama dengan 24. Di sini nilai A-nya adalah 18, nilai B-nya adalah negatif 6. Sehingga kita tulis rumusnya M sama dengan negatif A per B. Nilai A-nya adalah 18. Ingat, A tadi adalah angka di depan variabel X. Nilai B itu angka di depan variabel Y. Di sini negatif 6. Jadi gradiennya adalah negatif 18 per negatif 6. Atau bisa ditulis seperti ini. Negatif dengan negatif itu menjadi positif, sehingga ditulis 18 per 6. 18 dibagi 6 itu hasilnya adalah 3, sehingga gradiennya adalah 3. Nah, jadi seperti itu cara menentukan gradien. Jadi untuk menentukan gradien ini kita lihat dulu ciri-cirinya. Tadi sudah saya jelaskan 4 cara. Yang pertama tadi apabila melalui 2 titik, yang kedua melalui pangkal koordinat dan titik x1, y1, yang ketiga tadi untuk yang berbentuk y sama dengan mx ditambah c, dan yang terakhir adalah ax ditambah by sama dengan c. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.